Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi azza wa jalla. Yang berbahagia teman-teman mahasiswa KPI semester 1 mata kuliah ilmu dakwah, yang semoga pada kesempatan pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, kebaikan, dan juga selalu diberikan hati yang kuat agar bisa menghadapi kenyataan. Pesan saya kepada para panjenengan semua untuk selalu menjaga imun dan selalu menjaga hati dan juga selalu menjaga perasaan yang tertuang untuk dirinya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membahas tentang mata kuliah kita, yaitu ilmu dakwah. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait tentang sistematika dakwah. Dalam pembahasan sistematika dakwah, nanti kita akan membahas terkait tentang pengertian dakwah dan juga terkait tentang sistem dakwah dan juga unsur-unsur dakwah. Yang pertama adalah pengertian dakwah. Kata dakwah secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata fi'il madhi, ya teman-teman. Da'a yada'u da'watan, yang artinya memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, dan mendorong. Arti ini oleh tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia diperluas menjadi penyiaran, propaganda, penyiaran agama, dan pengembangan di kalangan masyarakat. Suruhan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Menurut para ahli, bahasa kata dakwah ini mempunyai beberapa pengertian, yang diantaranya adalah yang pertama adalah mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ta'allahu. Ini berada di surat Al-Baqarah ayat 1186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaknya mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua ada mendorong seseorang untuk memeluk suatu keyakinan. Ini terterang pada surat Al-Baqarah ayat 221, teman-teman. Sedangkan arti dakwah menurut Warson Munawir dalam Kamus Al-Munawir menyebutkan bahwa arti dakwah adalah memanggil, to call, mengundang, to infinity, mengajak, to summon, menyeru, to purpose, mendorong, to urge, dan memohon atau to pray. Lah, secara kesimpulan besarnya, dakwah adalah mengajak baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada landasan dakwah. Dakwah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin dengan mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun perintah berdakwah bagi setiap muslim selalu ditegaskan dengan jelas dalam Al-Quran. Berikut adalah rincian prinsip-prinsip metode dakwah sebagai berikut. Yang pertama adalah ayat dalam surat Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah kepada manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dari ayat ini dijelaskan bahwa kita diwajibkan untuk menyeru, berdakwah kepada sesama umat muslim dengan cara yang ditentukan, yaitu dengan cara bijaksana, dengan cara yang halus, tanpa adanya paksaan. Kita harus berdakwah kepada orang lain dengan tidak melalui paksaan dan mengajak pada mereka kepada kebaikan, kepada kerahmatan lil alamin, atau ke jalan ridha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menyampaikan ajaran Islam dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan, karena Islam adalah agama yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, baik itu ekonomi, sosial, pendidikan, seni, dan ilmu sebagainya. Selanjutnya ada sistem dakwah. Nasruddin mendefinisikan, menurut arti bahasa, sistem adalah suatu kelompok, unsur-unsur yang saling berhubungan lalu membentuk satu kesatuan yang kolektif. Sedangkan menurut Iskandar Wiryakusumo, sistem adalah suatu organisasi dari kumpulan komponen yang berhubungan satu sama lain. Kemudian sistem ini menjadi berbagai bagian. Secara kesimpulan, secara definisi umum, sistem dakwah adalah pemahaman saya adalah unsur-unsur yang menyesuaikan atau mensukseskan dakwah kepada keberhasilan dalam berdakwah. Pada dasarnya adalah unsur-unsur yang menyukseskan kegiatan dalam berdakwah. Adapun unsur-unsur dalam dakwah, yang pertama ada da'i atau subjek dakwah. Yang kedua ada mad'u atau mitra dakwah. Yang ketiga ada maddah atau materi dakwah. Yang keempat ada wasilah atau media dakwah. Yang kelima ada metode atau thariqah dakwah. Yang keenam ada atsar dakwah atau efek yang ditimbulkan dari dakwah itu sendiri. Lah, untuk definisi dan juga penjelasan dari masing-masing unsur-unsur dakwah ini kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Pada intinya, pada pagi hari ini teman-teman bisa mengetahui tentang teori-teori dasar terkait tentang sistem dakwah. Dan saya harapkan setelah saya menjelaskan ini, teman-teman kita akan berdiskusi terkait tentang sistematika dakwah, teori-teori dasar sistematika dakwah. Saya harap teman-teman dapat menyimak dan juga memahami penjelasan ini, kemudian kita berdiskusi secara santai, kita sharing secara santai, secara gayeng, dan semoga teman-teman sakit atau bisa teman-teman semua bisa marem, bisa senang dengan penjelasan ini, dan setelah itu teman-teman bisa diskusi secara baik. Dari saya cukup sekian dari penjelasan ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.